Ada banyak teori gila yang muncul di kalangan para fans di sepanjang seri One Piece. Berbagai teori tersebut muncul karena rasa penasaran dan juga berbagai misteri yang muncul dalam ceritanya. Dengan alur cerita yang luas dan besar, wajar jika kemudian para fans banyak berspekulasi atau berteori tentang berbagai macam hal yang ada di sepanjang seri ini. Setelah lebih dari 20 tahun, Eiichiro Oda yang merupakan kreator dari One Piece mengonfirmasi bahwa cerita yang kita lihat sekarang sudah mulai memasuki babak terakhir. Oda sendiri menargetkan jika One Piece akan selesai dalam beberapa tahun ke depan. Namun yang menarik adalah ada banyak teori-teori menarik di kalangan para fans yang dinantikan kebenarannya. Lalu teori gila seperti apa yang beredar luas di luar sana? Dan di video kali ini, Minsai akan merangkum 9 teori gila yang muncul di kalangan para fans. Crocodile sendiri adalah salah satu karakter yang menarik yang dimana masa lalunya kurang begitu dieksplor oleh Eiichiro Oda. Namun, terdapat sebuah teori menarik yang cukup lama berkembang di kalangan para fans yang menyebutkan jika Crocodile mungkin adalah ibu dari Luffy. Teori ini berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, adanya spekulasi jika sebelum menjadi pria, dia adalah seorang wanita. Ivankov yang kemudian mengubahnya menjadi pria berkat buah iblis hormon miliknya. Yang kedua, dalam peristiwa Impel Down, Ivankov menyatakan bahwa dia tahu rahasia memalukan atau rahasia besar krokodil yang mungkin ada kaitannya dengan perubahan jenis kelamin tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar teori jika krokodil mungkin adalah ibu dari Luffy. Oda sendiri pernah menyebutkan jika dia sebenarnya sudah pernah menggambar dan menghadirkan sosok ibu Luffy, sehingga spekulasinya cukup masuk akal. Seperti yang kita ketahui, dua Yonko akhirnya kalah dalam pertempuran besar di Wano. Dua Yonko yang dimaksud adalah Big Mom dan juga Kaido, dua sosok Yonko terkuat di seri One Piece. Kekalahan dari kedua Yonko tersebut tentunya benar-benar sangat mengguncang semua orang, dan tidak butuh waktu lama bagi World Government untuk mencari pengganti dari keduanya. Dua Yonko baru tersebut adalah Buggy dan juga Luffy. Berbicara mengenai Buggy, terdapat sebuah teori menarik yang dimana para fans menduga jika dialah yang akan terlebih dahulu menjadi Raja Bajak Laut. Hal ini berdasarkan petunjuk bagaimana dia selalu berhasil mendapatkan perhatian World Government yang membuatnya naik pangkat. Dan pada akhirnya, Buggy mungkin yang akan lebih dahulu menjadi Raja Bajak Laut. Salah satu teori yang cukup ramai diperbincangkan dan cukup gila adalah bagaimana Luffy mungkin di akhir serinya akan tewas. Teori ini muncul berdasarkan dari berbagai peningkatan yang Luffy alami sejak awal cerita sampai saat ini. Luffy merupakan sosok yang tidak pernah peduli terhadap apapun, termasuk nyawanya sendiri. Hal itu dia lakukan demi menolong orang lain. Dan dalam seri One Piece sendiri kita sudah melihat bagaimana Luffy rela menghancurkan tubuhnya untuk mengalahkan orang lain. Misalnya penggunaan Gear Second di Enies Lobby atau Gear 5 di Wano. Ivankov sendiri pernah menyatakan jika jatah nyawa Luffy mungkin akan berkurang banyak setelah semua yang pernah dia alami. Karena itulah bukan hal mustahil jika kemudian dia memang akan tewas di akhir serinya. Dalam arc Pulau Manusia Ikan, Robin menemukan sebuah poneglyph dan berhasil menerjemahkannya. Isinya di mana poneglyph tersebut ternyata berisi permintaan maaf dari seseorang yang bernama Joy Boy. Dia meminta maaf kepada seorang putri duyung yang juga merupakan salah satu senjata kuno Poseidon, serta seluruh penduduk manusia ikan karena gagal membawa mereka ke daratan. Sebuah teori kemudian muncul jika Joy Boy dahulunya merupakan seorang pemimpin dari kerajaan kuno atau Ancient Kingdom. Teori ini muncul berdasarkan sosok Joy Boy yang dianggap memiliki kesamaan dengan sosok raja dari Jawa yang sangat populer yaitu Jayabaya. Dia sempat memprediksi jika kerajaannya akan hancur dan cerita tentang kerajaan dan kekuasaannya akan dituliskan di dalam sebuah prasasti mirip seperti yang dilakukan Ancient Kingdom dengan poneglyph.
Semenjak fakta mengejutkan dihadirkan oleh Eiichiro Oda mengenai buah iblis Luffy, di dunia seri One Piece benar-benar berubah drastis. Dan hal ini juga memunculkan banyak spekulasi di kalangan para fans, terutama mengenai siapa sosok atau karakter yang pertama kali memiliki atau menggunakan buah iblis tersebut. Misalnya, pemilik pertama buah iblis tersebut adalah Joy Boy. Hal ini berdasarkan konfirmasi dari Zunisha ketika dia merasakan keberadaan Luffy saat melawan Kaido. Lalu setelah kematiannya, buah iblis tersebut jatuh ke tangan Portgas The Rogyu. Inilah yang dianggap menjadi penyebab mengapa dia mampu mengandung Ace sampai 18 bulan lamanya. Dan bukan 9 bulan layaknya ibu hamil pada umumnya. Setelah kematian Rogyu, teorinya menjelaskan jika buah iblis itu hendak diberikan kepada Ace sebelum kemudian Luffy tidak sengaja memakannya. Law merupakan pemimpin herd pirates yang saat ini telah berhadapan dengan sosok bajak laut lainnya yaitu Blackbeard. Law dan Luffy pertama kali bertemu dalam sebuah tempat pelelangan manusia ikan di Kepulauan Sabaody. Law sudah sering membantu Luffy mulai dari peristiwa Sabaody, Marineford, sampai Wano. Terdapat sebuah teori yang menarik di mana Law akan mengorbankan dirinya demi Luffy. Dalam teorinya, Law akan mengorbankan nyawanya untuk melakukan Yosurgeri yang menjadi kekuatan terbesar dari buah iblis OP-OP. Law akan membuat Luffy bisa hidup abadi dengan mengorbankan sisa nyawanya di akhir pertempuran nanti. Law sadar jika Luffy adalah harapan besar untuk membawa perubahan dunia dan dia butuh kekuatan dahsyat untuk membawa perubahan besar tersebut. Dengan ceritanya yang sudah memasuki fase akhir, para fans pun mulai berspekulasi tentang bagaimana ceritanya akan berakhir. Banyak yang meyakini bahwa di akhir cerita nanti, Luffy akan menghadapi sosok karakter yang sangat kuat. Karakter kuat tersebut akan menjadi tantangan terakhir Luffy untuk bisa mewujudkan cita-cita Joy Boy dan bagaimana dia akan menyatukan semua wilayah di One Piece. Salah satu karakter yang banyak dispekulasikan akan jadi lawan terakhir Luffy dan kelompok topi jerami adalah kelompok Blackbeard. Namun yang menarik adalah terdapat teori yang menyebutkan jika ada kemungkinan mereka tidak akan bertarung secara fisik. Pertarungan antara dua kelompok bajak laut ini akan terjadi dengan memainkan Davy Backfight, sebuah permainan bajak laut di mana masing-masing kru memiliki misi untuk merekrut kru lainnya. Teori gila One Piece selanjutnya adalah Luffy akan menghancurkan Red Line. Selama ini, Red Line menjadi penghalang bagi keempat wilayah lautan yang ada di dalam cerita One Piece. Red Line juga menjadi tempat bagi para kaum naga langit dan di sana juga terdapat markas besar dari World Government yaitu Marijoa. Im Sama yang diduga merupakan Tuhan dari One Piece pun tinggal di Red Line, tepatnya di Marijoa. Permasalahan Red Line ini sempat juga disinggung Luffy dan beberapa karakter lainnya dalam cerita. Disebutkan bahwa pada zaman dahulu, Joy Boy berusaha menghancurkan Red Line untuk membuat semua ras bersatu. Tapi sayangnya misinya gagal karena Joy Boy akhirnya harus tewas secara misterius. Bahkan robot kuno juga diketahui sempat membuat kekacauan pada 200 tahun lalu di Marijoa. Luffy yang disebut-sebut sebagai penerus dari Joy Boy kemungkinan akan meneruskan mimpi tersebut dengan menggunakan 3 senjata kuno yaitu Uranus, Pluton, dan Poseidon. Bisa dibilang ini merupakan salah satu teori paling gila dan paling epik yang muncul di kalangan para fans berkaitan dengan Laugh Tale. Dan juga ini jadi salah satu teori paling gila di seri One Piece. Seperti yang teman-teman ketahui, pulau misterius ini sangat sulit untuk ditemukan. Tentunya ada alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Salah satunya adalah di pulau tersebut mungkin terdapat berbagai informasi penting. Yang menarik adalah salah satu teori menyebutkan bahwa mungkin Laugh Tale memiliki koneksi dengan bulan. Posisi keberadaan Road Poneglyph terakhir sendiri. Dalam teorinya kemungkinan ada di bulan. Dan dengan bantuan Vegapunk, kru topi jerami akan pergi ke sana. Hal ini mungkin akan menjelaskan banyak hal. Termasuk teori lainnya yang menyebutkan bahwa ras Lunarian mungkin berasal dari luar angkasa sebelum tinggal di atas Red Line. Ada banyak sekali teori yang tersebar di luar sana. Sebagian diantaranya mungkin terlalu gila untuk terjadi. Namun sebagian lainnya memiliki potensi untuk terwujud.
Perlu diingat bahwa ini adalah teori yang artinya bukan berarti setiap teori salah atau benar. Dan yang perlu dicatat adalah teori yang berkembang di kalangan para fans inilah yang membuat seri One Piece besar dan populer di dunia. Dan itulah 9 teori yang beredar di kalangan para fans. Sekali lagi, ini hanyalah teori dan beberapa fakta yang Minsaik rangkum dari sumber terpercaya seperti manga dan artikel yang relevan. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya, Minsaik akan sangat senang dan membuka ruang untuk diskusi mengenai teori-teori yang lain. Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Minsaik mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.